kali kita harus merecode, mengkodekan kembali beberapa variabel. Recoding a variable dapat berupa suplemen atau mengganti variabel yang aslinya, kode aslinya. Recoding kategori variabel melibatkan mendefinisikan kategori. Recording numerical variabel melibatkan perubahan variabel itu jadi variabel kategori. Kemudian pada saat membuat kode kembali, pastikan bahwa kategori baru tersebut harus mutually exclusive. Jadi tidak boleh ada kategori yang saling tumpang tindih. Dan collectively exhaustive. Jadi keduanya kategorinya melibatkan seluruh angka yang mungkin. Ini definisi nanti akan diingat. Kalau kemudian adalah yang kita harus lakukan adalah mengevaluasi kemanfaatan atau dari suatu survei, yaitu apa sih tujuan surveinya, kemudian apakah surveinya berdasarkan pada sampel yang probability atau tidak, coverage errornya, appropriate frame-nya, non-response errornya, dan follow up, measurement errornya, error pengukurannya. Biasanya ini bisa dihilangkan dengan pertanyaan yang baik. Sampling error itu selalu ada, karena namanya juga sampling, pasti ada selisih dengan populasi, jadi sampling error pasti ada. Jenis-jenis survei error, satu coverage error, atau pemilihan yang bias, salah milih sampel, salah milih kelompok, atau salah mengabaikan kelompok yang harus dilibatkan. Itu juga perlu bisa terjadi. Kemudian non-error atau bias, non-respond error atau bias, people yang tidak menjawab, mungkin juga people yang menjawab itu bisa terjadi juga salah. Yang tidak seharusnya menjawab ikut menjawab dan lain-lain. Kemudian sampling error, variasi dari sampel ke sampel yang selalu ada, dan error pengukuran karena kelemahan dari pertanyaannya, desain pertanyaannya, atau responden errornya, salah responden. Ini paling gampang saya contohkan gini. Anda tanya pada petani di pedesaan yang pendidikannya di bawah SD atau SD nggak tamat gitu ya. Kemudian Anda tanya, Pak, berapa pendapatannya per bulan? Jawabannya nggak jelas pasti. Tapi kalau Anda bertanya, misalnya dapat berapa kilo Pak sekali panen, nah itu mungkin Anda akan bisa mengukurnya. Nanti baru dikonversi atau direcode menjadi berapa rupiah gitu ya. Tapi kalau Anda tanya berapa pendapatannya, nggak jelas pasti. Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Atau jawabannya enggak, ya cukup, gitu aja, cuman bisa jadi seperti itu. Itu error pengukuran. Kalau sampling error, karena setiap sampling akan pasti berbeda-beda. Ya. Non-respond error, karena orang yang seharusnya menjawab, dia tidak menjawab, padahal datanya itu penting sekali untuk menunjukkan kalau ada datanya dia rata-ratanya bisa berbeda dan lain-lain. Satu lagi yang itu. Jadi 4 hal ini merupakan survei error. Jadi jenis survei error contohnya ini adalah populasi, kemudian Anda ambil sampelnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagian yang ini itu tidak terlibat sama sekali, exclude from frame, sehingga ini kemungkinan akan terjadi. Non-respond error, follow up on non-respond error harus dilakukan. Sampling error, random difference between sample, ya. Dari sini-sini tentu akan berbeda-beda. Measurement error, bad or misleading question. Contohnya, pertanyaan-pertanyaan yang terlalu mengarahkan, itu juga bisa mengarah pada not measurement error. Ada beberapa isu-isu etikal dalam survei.
coverage error dan non-resolved error kan dapat ditanggulangi dengan designer survei ke bias yang seharusnya dihasilkan oleh survei. Sampling error dapat menyebabkan ethical issue, dan temuannya nantinya akan tentu harus dimasukkan dalam kesimpulan, sebelum kesimpulan bahwa sampelnya memang seperti ini. Contohnya orang memakai convenience sampling untuk mengenerate population sample, itu umumnya tidak bisa tepat secara seluruhnya. Sedangkan measurement error itu survei sponsor choose leading question, biasanya apakah sudah diarahkan jawabannya sehingga akan menyebabkan kesimpulan yang salah. Interview juga terlalu mengarahkan jawabannya, dan responden ada banyak kejadian juga di dalam survei yang dilakukan oleh mahasiswa yang skripsi selama ini, yaitu dia memakai temannya karena temannya ini kasihan pada si surveinya, itu dibuatlah jawabannya yang benar, yang baik semua. Kalau misalnya dia pakai skala 1 sampai 7, dibuatlah angka 7 semua. Akibatnya juga menyebabkan error, dan susah sekali untuk treatmentnya seperti itu. Ya. Oke, ini beberapa hal yang perlu dilakukan dalam collection. Kita lanjut ke berikutnya, tapi ada pertanyaan nggak di sini tentang bab 1 ini? Nggak ada? Tentang defining dan collecting data.